Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Bersyukur untuk segala anugerah-Mu kepada kami. Engkau adalah Bapa yang baik yang terus menopang kehidupan kami, memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami pada hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Tolonglah kami ya Bapa, oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan. Kami mampu untuk memahami, menyimpan dalam hati dan mengimaninya, serta melakukannya di dalam kehidupan kami, untuk percaya dan untuk memuliakan Engkau. Ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Habakuk. Saya bacakan untuk kita, nanti ada beberapa bagian. Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 hingga dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Dan aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Iya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ayat 12-17. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus tidak akan mati kami? Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedang dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini adalah kita melihat bagaimana Nabi Habakuk mengeluh dan bertanya kepada Tuhan tentang keadaan yang terjadi, yang dilihat oleh matanya. Dia mengatakan tadi di dalam ayatnya yang ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Iya, aniaya, kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, Habakuk adalah orang yang terus mencari jawaban itu terhadap keadaan dunia yang terjadi pada masa itu. Dan mungkin juga bukan hanya Habakuk, dan kita pun juga di zaman ini. Dari kesulitan yang dilihatnya, ia menanyakan pertanyaan yang sulit. Dan pertanyaan itu
bukan hanya ujian secara intelektual atau protes yang pahit. Saudara, Nabi Habakuk melihat dunia yang sekarat ini dan menyakitkan hati. Mengapa kejahatan ada di dalam dunia dan di mana-mana? Mengapa kejahatan itu menang dalam dunia ini? Ia membawa semua protesnya itu ke hadapan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, dengan berani dan yakin. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pergumulannya mencari jawaban Tuhan atas segala perkara yang terjadi di dalam kehidupannya atau yang dilihatnya, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara, keberanian untuk menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Berani untuk menyerahkan segala perkara kepada Tuhan dan menceritakannya. Saudara, dari bukunya, dari kitab ini dapat kita lihat bahwa Habakuk ini sangat sensitif mengikuti sejarah dunia pada waktu itu dan bagaimana ia membawa itu kepada Tuhan. Ia melihat begitu banyak kejahatan dan ketidakadilan. Orang-orang fasik mengepung orang benar. Dan itu yang dia protes kepada Tuhan. Dan dalam dialognya kepada Tuhan ia bertanya, mengapa Tuhan sering terlihat berbeda dalam menghadapi kejahatan? Mengapa Tuhan tidak menghukum kejahatan itu? Ya saudara, kesedihan akibat kekerasan dan kejahatan yang ia lihat di sekitarnya membuat ia kecewa, makin kecewa. Penindasan yang terjadi sepertinya dibiarkan oleh Tuhan terjadi begitu saja. Kelaliman, aniaya, perbantahan, pertikaian terlihat dengan jelas di depan matanya. Hukum tampaknya telah kehilangan kekuatannya. Ketidakadilan muncul di mana-mana. Orang benar diinjak-injak oleh orang fasik. Keadilan muncul terbalik. Dalam keadaan yang tidak nyaman dan menyedihkan seperti itu, Tuhan tampaknya tidak berbuat apa-apa. Tuhan seperti bisu dan tidak peduli pada umatnya dengan berbagai pergumulan mereka. Saudara, Habakuk adalah nabi yang mengasihi Allah dan ia adalah nabi yang membenci dosa. Dia membenci hal-hal yang dilihatnya yang terjadi di kalangan umat pilihan Allah. Dia sangat marah hingga sukar baginya untuk memahami apa sebabnya Allah tidak bertindak untuk mencegahnya. Sebenarnya dia langsung merasa jengkel kepada Allah. Dengan kata lain, apakah maksudmu sebenarnya Tuhan? Aku berseru kepadamu. Aku dapat melihat hal yang tidak beres di sini. Kebenaran, keadilan sedang dijungkir balikan, diputar balikan. Dan engkau tidak berbuat apa-apa sama sekali untuk menghentikannya. Saudara, dalam kondisi seperti itu wajar saja apabila umat Tuhan termasuk Habakuk mempertanyakan dan meragukan keberadaan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berperasaan, Tuhan yang maha kuasa. Mengapa engkau melakukan hal ini Tuhan? Dan jika engkau tidak melakukannya, lalu mengapa engkau mengizinkan itu terjadi? Bukankah yang tidak mungkin, bukan hal yang tidak mungkin kalau sebagian umat Tuhan itu memilih untuk hidup dengan banyak pertanyaan dan keraguan. Tidak mustahil kalau ada di antara mereka yang mulai mengabaikan kehadiran Tuhan. Sedang yang lainnya menjadi sinis dan marah serta meremehkan Tuhan. Saudara, akan tetapi di dalam keadaan yang demikian, Nabi Habakuk tidak memilih pilihan-pilihan di atas, saudara. Sebaliknya dengan yakin dan berani ia percaya dan menyerahkan setiap pertanyaan-pertanyaannya kepada Tuhan, setiap pergumulannya kepada Tuhan secara langsung. Ketika Tuhan terlihat membisu, Habakuk tetap berseru dan berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan mempercayakan semua pergumulannya itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan, agar apa? Agar Tuhan sendiri yang bertindak untuk mengatasi setiap persoalan dan pergumulannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi kehidupan yang tidak nyaman dan tidak ada harapan, seringkali kita merasa sendirian, merasa tidak ada Allah, ataupun tidak ada rekan yang dapat mengerti dan mendukung kita. Seringkali kita merasa Allah tidak berperasaan dan hanya bisa diam saja, sampai akhirnya kita menjadi kecewa, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dalam situasi yang sangat terjepit seperti itu, saudara, masihkah kita percaya dan mempercayakan hidup dan pergumulan kita kepada Tuhan? Itu adalah pertanyaan. Yang kedua, saudara, Habakuk, ketekunan untuk menanti jawaban Tuhan di tengah situasi yang tidak diinginkan atau di tengah situasi yang tidak diharapkan.
Saudara, seruan Habakuk di dalam ayat 2 tadi, ya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Itu menunjukkan bahwa seruan dan teriakan Habakuk ini bukan hanya terjadi satu kali, dua kali, tetapi saudara bisa jadi ini adalah seruan yang dan teriakan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ia berteriak, berseru-seru kepada Tuhan, bahkan sampai terjadi perubahan pemimpin pemerintahan. Tetapi tidak juga ada perubahan apapun, ya, tidak ada perubahan yang nyata yang membuat Habakuk tidak berani berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kesalahan Tuhan, Tuhan Allah meresponi pertanyaan Habakuk ini dan keadaan yang terjadi dengan tindakan-tindakan yang luar biasa yang mengejutkan Habakuk. Ya, Tuhan mengatakan kepada penduduk Yerusalem bahwa mereka akan heran dan tercengang-cengang atas apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Allah bersabda, aku telah membentuk suatu rencana, yaitu orang-orang Kasdim akan terbang menukik menyerang Israel. Mereka akan menyambar ke atasmu seperti burung elang, seperti angin padang gurun yang panas. Jangan khawatir, mereka akan menyapu semua kelaliman yang telah kau cemaskan. Habakuk pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saudaraku yang kesalahan Tuhan, bangsa Kasdim yang hidup di barat laut Teluk Persia mengembangkan kekuasaan secara cepat sekitar tahun 630 Masehi. Ya, mereka mulai bergerak menyerang, ya, Asyur, Mesir untuk menjadi bangsa penguasa di dunia dan terkuat pada masa itu. Ya, tetapi mereka bertindak sama jahatnya dengan orang-orang Asyur. Karena mereka suka mengumpulkan tawanan, bangga dengan strategi perang mereka, yakin akan kekuatan militer mereka untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Nah, penghukuman yang akan ditimpakan kepada Yehuda dan Yerusalem terletak di tangan orang Kasdim ini. Dan Habakuk sangat terkejut mendengar hal itu ketika menyadari bahwa Tuhan akan menggunakan bangsa yang lebih kejam, lebih jahat dari Yehuda untuk menghukum Yehuda dan kota Yerusalem. Padahal kekejamannya dan kebiadaban orang Kasdim itu menyangkal kebenaran Tuhan. Tetapi bangsa orang Kasdim itu tidak tahu bahwa mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong Yehuda berbalik kepadanya, berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan bahwa kebanggaan orang Kasdim akan kemuliaannya akan menjadi penyebab kejatuhannya. Ya, penyebab kejatuhan orang Kasdim atau bangsa Kasdim. Kejahatan menghancurkan dirinya sendiri dan itu berasal dari di luar kontrol Allah. Ya, itu berada di luar kontrol Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan dapat menggunakan sesuatu yang tidak biasa untuk memperbaiki kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, saudara, mungkin kita merasa kenapa yang seperti ini kejadiannya, semakin jahat. Tetapi saudara, Tuhan bisa membuat semuanya itu berbalik keadaan. Itulah cara kerja Tuhan yang di luar nalar kita. Nah, di tengah penantian ini Habakuk terus berseru dengan tekun kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk segera menyatakan keadilannya terhadap situasi yang terjadi. Dan Tuhan menjawab hakmu untuk bersabar. Ya, Tuhan akan mengerjakan rencananya pada waktu yang sempurna. Tuhan ingin agar Habakuk tetap bersabar dan tetap percaya penuh kepada Tuhan. Sekalipun Habakuk itu tidak mengerti akan apa yang terjadi, dan meskipun di dalam masa-masa yang sulit itu, ia tidak bisa melihat tanda-tanda pengharapan. Dan Habakuk melakukan hal itu. Ia tetap menaruh percaya dan pengharapannya. Ia tetap percaya akan janji firman Tuhan kepadanya. Tetap menanti dan berharap kepada penggenapan janji Tuhan. Meskipun dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Ya, Habakuk memang tidak melihat tanda-tanda pengharapan, bukti kepedulian Tuhan kepada umatnya. Tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan dan mengimani dan menantikan akan janjinya. Nah, aplikasinya bagi kita saudara, kita patut bersyukur kenapa kita bisa melihat dengan mudah dan leluasa mendengar dan membaca janji Tuhan untuk seluruh aspek kehidupan kita. Kita punya Alkitab. Ya, demikian juga dengan janji dan pernyataan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita yang sulit, di tengah ketidakpastian dan ketidakadilan yang menimpa kita atau yang kita lihat di dalam dunia ini.
Kan tetapi saudara, di saat kita berseru kepada Tuhan dan kita tidak menemukan tanda-tanda kepedulian Tuhan atas seruan kita, ya, kita cenderung tidak sabar menantikan tindakannya dan akibatnya kita menjadi kecewa dan putus asa. Mari kita belajar dari Habakuk. Ya, kita belajar dari Habakuk yang menanti penggenapan janji Tuhan atas setiap pergumulan hidupnya. Demikian juga kita. Meskipun dalam masa-masa penantian itu kita harus menunggu dengan waktu yang panjang dan tanpa tanda-tanda yang bisa memberikan pengharapan bagi kita, marilah tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, Habakuk, ia punya keyakinan yang teguh kepada Allah yang berdaulat di tengah situasi yang tidak memungkinkan itu. Pasal 3 ayat 1 sampai 17, tidak perlu saya baca di sini. Di dalam pasal ini kita melihat bahwa Habakuk tahu Tuhan banyak berkarya bagi bangsa Israel, bagi umat Israel pada waktu yang lalu. Perbuatan-perbuatan besar itu diantaranya adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dibebaskan oleh Tuhan. Kemudian pemberian tanah Kanaan kepada mereka. Bahkan penghancuran musuh-musuh umat Israel ketika memasuki tanah perjanjian itu. Nah, dari gambaran ini saudara dapat disimpulkan bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu untuk memakai setiap peristiwa alam dan lain-lainnya untuk apa? Untuk menunjukkan kuat kuasanya. Nah, dari sini, dari peristiwa ini, Habakuk percaya bahwa kejahatan tidak akan menang selamanya. Tuhan mengontrol semuanya. Ya, ia dapat bahwa Tuhan dapat itu dipercaya sepenuhnya untuk membela orang-orang yang setia kepadanya. Habakuk tahu bahwa Tuhan akan mengajar orang-orang Yehuda, ya, atau umat Israel. Dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Tetapi Habakuk menerima kehendak Tuhan dan tetap meminta pertolongan dan anugerahnya. Habakuk tidak meminta agar Tuhan menghilangkan disiplin itu. Sebaliknya ia menerima kebenaran bahwa Yehuda, umat Allah, harus diberi pelajaran. Nah, dalam hal ini ia percaya bahwa Tuhan akan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih dan membawa mereka kembali kepadanya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa besar kita tetap dapat percaya kalau Tuhan itu berkuasa dan berdaulat untuk menjadi pembela kita di tengah pergumulan kita, ketidakadilan dan kegagalan yang menimpa kita. Seberapa berani kita mempercayakan hidup kita kepadanya ketika situasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita sepertinya terjadi di luar kontrol Tuhan. Nah, karena itu saudara, biarlah kita seperti Habakuk tetap menaruh, ya, iman kita, ya, keyakinan kita yang teguh kepada Allah yang berdaulat di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Dan kiranya Tuhan menolong kita, memberkati akan iman kita, dan tetap setia percaya kepada Tuhan Allah kita, bahwa ialah yang akan menjadi pembela kita, dan ialah yang akan menghukum kejahatan dan akan membenarkan setiap orang yang mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Belajar dari hamba-Mu Habakuk, bagaimana di zamannya ia melihat begitu jahatnya umat Allah atau bangsa Yehuda pada masa itu. Kejahatan di mana-mana, ketidakadilan, kebenaran diputar balikan, dicungkir balikan. Dan ia berseru-seru kepada Tuhan. Lama ia menanti, dan ia tetap menanti dan terus percaya akan janji Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami juga di tengah-tengah dunia di mana kami hidup saat ini. Betapa banyak kejahatan, ketidakadilan dan lain sebagainya yang ada di depan mata kami. Kami pun terus-menerus berseru kepada-Mu. Tuhan, tolong kami, kuatkanlah iman kami untuk tetap percaya akan Engkau. Berkatilah kiranya Tuhan supaya kami mampu setia dan tetap menantikan Engkau, mempercayakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mengontrol semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.